Oke guys, balik lagi sama gue Wiz, vapor pemula, vlogger tidak gaul ya kan. Di sini gue akan nge-review satu RDA ya guys ya. RDA yang digadang-gadang anak perusahaan Reload lah, atau saudara tiri Reload, atau keponakan Reload. Gue juga nggak tahu apakah bener info yang beredar. Gue juga nggak ngerti lah guys ya. Pokoknya ada hubungannya sama Reload, yaitu Origin of Limit. Ini dia. Ya, di sini gue dapat dengan harga 420.000. Kelihatan nggak sih guys? 420.000 gue dapat. Kemasannya begini doang. Kalian tekan cara bukanya. Nah, ntar dia kebuka gitu. Di dalam ada kertas-kertas gak jelas. Ada RDA-nya itu nanti dimasukin plastik begini doang ya guys ya. Terus dapat karet bawa cadangan dan murmur gitulah, intinya gitu guys ya. Nah, sebelum gue mulai, gue mau ngejelasin dulu guys. Menurut gue nggak tahu memang barangnya begini atau memang gue yang apes ya. Ya pokoknya intinya gue dapat barang jelek lah guys ya. Jadi di hari pertama ini barangnya ya, RDA-nya ini udah gue pasang di mod M200 gue. Cara buka airflow-nya tuh kan diputer gini guys ya. Diputer, nanti dia akan naik-naik ke atas gitu lah guys intinya. Nah gitu ya kan. Di hari pertama gue macet guys, baru beli, baru datang, gue coba. Awal pas datang sih enggak ya guys ya, gue normal, gue pakai gue selesai pakai, gue tutup, gue kencengin, tapi itu nggak pakai tenaga dalam beneran guys ya. Normal gue kencengin, udah gitu. Nah pas gue pengen pakai lagi, gue mau buka airflow macet, nggak bisa dibuka seharian. Gue bawa ke vape store juga macet guys. Akhirnya gue paksa buka ya guys ya, gue ketok, gue banting gini, akhirnya kebuka alhamdulillah. Dan gue pelajarin, gue pasang lagi, macet lagi. Nah ternyata karetnya, jadi gue coba ganti karet, pakai karet cadangan baru bisa guys. Jadi gue dapat pengalaman yang buruk banget dari si Origin ya guys, dari Off Limit, saudaranya Reload ya kan. Gue dapat pengalaman buruk banget. Gue nggak tahu ini gue doang atau memang begini kualitasnya guys ya. Kalian komen aja di bawah, bang gue juga punya, gue dapat begitu bang. Nah coba kalian komen gitu. Itu yang gue harus garis bawahi guys ya. Terus dari segi bahan menurut gue kalau kalian tipis banget gitu guys. Ini bahannya apa ya? Katanya sih aluminium alloy apa gitu. Jadi gampang dinginnya gitu pas kalian pakai gitu. Tapi menurut gue ini terlalu tipis ya guys, terlalu tipis, terlalu ringan, kayak nggak meyakinkan. Apalagi kalau kalian copot ini cap iniannya apanya sih, tempat decknya itu kalian copot, tinggal di RDA terus kalian, nah bentar kita contohin. Kita pasang dulu ya. Nah kita copot, ininya tuh kayak mainan guys, sumpah kayak nggak meyakinkan lah. Ya gue nggak tahu, kembali lagi gue vapor pemula, tapi menurut gue ini terlalu kayak mainan. Dan ini kan ada sistem locking ya guys ya, ada sistem lockingnya. Ininya tuh udah luntur tuh guys karena kegesek-gesek. Jadi tuh menurut gue buat masukinnya tuh susah banget guys. Nih, setelah gue masukin, nah buat ngeterpinnya tuh kalian kan pasti muter-muter ya guys ya, kayak nyari selanya mana. Karena saking susahnya guys, sampai lecet guys. Nah ini udah bisa. Tapi sometimes tuh susah lah pokoknya. Kalau gue pribadi sih susah ya. Gue nggak tahu kalian. Gue pribadi susah. Pokoknya itu yang gue sampein, jadi akhirnya lecet. Nanti gue mungkin akan nunjukin guys secara detail pas gue juga sekalian masang coil ya guys ya. Karena kita akan melakukan testing di fresh coil dan di fresh kapas nanti gitu. Dan kualitas catnya pun menurut gue juga usang karena ini udah gampang lecet. Terus kedua, ada bagian-bagian yang luntur di dalamnya guys, di cap ya guys. Gue nggak tahu itu luntur catnya atau dari karetnya ya guys ya, karet pengencangannya itu. Jadi kan nih si airflow-nya ini kalau kalian buka tuh nanti ada karetnya. Nanti gue jelasin deh pas gue lagi sekalian masang coil di kamera yang ngarah ke itu ya guys ya. Pokoknya gitu menurut gue. Pertama gue dapet pengalaman buruk, barangnya menurut gue dari build quality, karena gue vapor pemula yang tipis dan enteng begini, bagi gue nggak meyakinkan. Di harganya 400 ribuan ya kan, pokoknya under 500 ribu masih banyak kualitas barang yang lebih bagus menurut gue. RDA yang gue punya lain juga lebih bagus kualitasnya, yang seharga segitu ya 500 ribuan ya ke bawah. Kalau ini nggak meyakinkan ya guys ya. Ditambah lagi gue dapat pengalaman usang banget. Nah bagi gue ini
apa ya, bukan anak perusahaan reload sih, ini lebih ke reload cabang Cimahi ya guys ya, dengan build quality kayak gini menurut gua. Ya kembali lagi karena gua memang dapat barang yang usang kayaknya guys ya. Tapi kalau masalah flavor jujur kemarin gue pakai normal, enak gitu, dengan settingan yang nanti akan gue tunjukin. Buat yang nggak pecinta manis kayak gue akan suka pasti dari flavornya. Cuman kembali lagi, kalau kalian dapat kasus yang kayak gue, selamat berarti. Kalian juga pasti akan males lagi guys ya ngeinin RDA-nya. Pokoknya langsung aja gue shoot nih guys ya. Coilingnya gimana, settingannya, dan kita shoot lebih dekat masalah-masalah yang gue omongin tadi. Let's go. Oke, jadi sebelum kita build RDA-nya, gue mau ngejelasin lagi lebih detail tentang minus yang gue bilang ya guys ya. Pertama, menurut gue bahannya yang tadi kayak gue bilang, lu bisa lihat ini kalau kalian pegang tuh tipis banget kayak enteng gitu. Terus kedua, gue dapet di batch yang jelek banget yang seperti gue bilang ya guys ya. Gue sempet di hari pertama gue beli tuh, ini nggak bisa dibuka guys, nggak bisa digerakin, macet. Ternyata pemalsalannya ada karetnya, ada di karetnya ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, di bawah tengkorak ini ada karet nih. Nah ini karetnya ternyata bermasalah. Abis itu gue ganti, dan bukanya gue sampai banting-banting baru bisa guys waktu itu guys, kacau. Makanya jadi banyak lecetnya. Nah terus kedua, ini juga ada yang meletek di hari pertama nih guys. Ini bukan karena gue kasarin atau gimana, tapi menurut gue ini kan locking sistemnya. Nah buat kalian ngetrepin itu tuh susah banget. Gue nggak tahu ya karena lubangnya kekecilan kah atau gimana. Jadi gue harus muter-muter gini baru bisa kan ibaratnya kan, nggak, jadi nggak langsung plek gitu. Nah catnya luntur guys, kegesek sama si lockingnya ya, si ininya nih. Nih bisa lihat ini kan lockingnya nih, catnya luntur cok, kena lockingnya cok. Jadi kacau banget guys menurut gue guys gitu. Di sini gue pakai coil, langsung aja kita build. Di sini gue pakai coil 3 mm BB Alien. Menurut gue pribadi, kalau kalian mau main dual coil di RDA Origin of Limit ini, lebih baik kalian main yang diameter 2,5 ya, jangan 3 ya. Karena biar lebih apa ya, pokoknya biar lebih oke lah guys gitu. Ini langsung kita kencengin dulu ya. Jangan memang harus kenceng, tapi jangan terlalu ya guys ya, jangan terlalu krok gitu, jangan disakitin ya si RDA kalian gitu. Udah dipasang, kita pasang satu lagi. Masangnya begini ya guys ya, ini ada garis lurus, nah kalian masangnya gitu. Oke, paham ya? Obengnya pakai obeng minus ini guys. Kita pasang coil satu lagi. Oh ya, gue motong ketinggian coilnya gue di 4 ya guys ya, ini guys ya, di 4 pakai trimmer. Pokoknya ketinggian 4, trimmer gue mana nggak tahu, hilang anjing. Padahal baru gue pakai guys. Pokoknya pakai itulah ya, alat ukur coil tuh kalian pasti punya lah. Kalau beli kalian pemula pasti kan wajib tuh beli kitchen set bangsat apa namanya guys. Pokoknya coiling set gitulah ya intinya ya. Ntar mana nih? Oh masuk. Sip. Harus kencang tapi jangan gak usah terlalu dipaksa gitu guys. Memang harus kencang biar ohmnya nanti nggak berubah-berubah. Tapi jangan dipaksa, kalau memang udah keras ya udah gitu. Ya pastikan sekali lagi. Oke. Sekarang kita pakai obeng pas. Nah ini dia obeng pas ya guys. Ini buat ngerapihin aja sih sebenarnya guys ya. Buat ngerapihin. Tarik dikit. Ya. Rapihin, tarik dikit. Ya. Ditarik ke atas sedikit aja guys ya, biar rapi gitu. Sip. Udah rapi ya. Jaraknya juga jangan terlalu renggang. Tapi katanya sih kalau agak direnggangin itu throat heatnya naik sih guys ya. Tapi juga jangan renggang-renggang banget gitu. Aduh, terlalu ketarik kayaknya sama gue guys yang ini guys, anjir. Jadi agak ini ya, sampai oke lah tapi lah ya. Udah rapi. Begini jaraknya jadi agak mepet ke decknya ya guys ya, bisa kalian lihat ya. Jadi gue memang settingnya begini agak mepet dengan deck biar nggak begitu
manis. Jadi kalaupun ini kan koin baby alien 2 ya. Kalaupun meleteknya nggak langsung kena congor kalian, jadi nggak speedback gitu guys ya. Karena gue percaya speedback mau kalian dibilangin Vaporista kalian ini settingan speedback settingan meletek anti speedback, menurut gue pasti speedback guys. Jadi nggak ada itu meletek nggak speedback, pasti speedback. Nah speedbacknya nyampe congor kalian apa enggak gitu aja. Jadi yang bener tuh dia liquidnya speedback, terus habis itu jadi uap langsung gitu, nggak jadi nggak air utuh yang petak itu, nggak air utuh ke atas tapi udah berupa uap gitu. Udah ya, pokoknya begini settingannya. Kita langsung pasang aja di mode gue. Kita coba nih gimana si origin ini ya gitu. Let's go. Oke, udah selesai gue build tadi ya. Kawat, kapas sudah gue pasang. Sekarang udah gue ini juga apa namanya nih, kapasing. Bukan kapasing sih, gue lupa namanya apa guys ya. Namanya juga vapor pemula ya kan. Kapasing atau wicking apa guys? Kapasing lah ya bahasa kita lah guys ya. Bahasa channel ini tidak gaul channel. Kapasing, sudah kita kapasing, coiling. Langsung kita denger suaranya guys. Let's go. Apa namanya, origin by off limit. Wow, galak bener. Kita main ini aja dulu. Ribut ya kan guys. Inilah gue agak gue benci juga guys ya, karena decknya sempit, dipaksain 2 coil, apalagi pakai coil 3,5. Sometimes suka banjir ya guys ya. Kalau kayak begini tuh suka nyiprat guys, menurut gue pribadi. Jadi kayaknya sih ini akan sangat cocok ya kan, sangat cocok, sangat mantap, sangat aman kalau kalian gunain coil yang lebih kecil. Jadi nanti kapasnya kan juga nggak lebih nggak tebel banget juga kan kalau coilnya diameternya lebih kecil gitu, 2,5. Menurut gue sih ini akan cocok sih. Gue nggak tahu ya, ini gue sosokan aja, tapi gue feeling gue gitu sih pakai coil yang 2,5. Nah langsung nih ya, moment of truth kita cobain. Kita pasin. Tuh. Kayak tai guys. Nyari lockingnya tuh kayak tai menurut gua. Si origin off limit ini. Reload cabang Cimahi anjing. Ini kita coba dulu lah guys ya. Karena gue juga udah lupa rasanya sih gimana ya. Airflow-nya kita buka plong. Nggak plong banget lah ya, tapi kita buka pokoknya. Kita juga pakai drip tip bawaannya. Mana tuh? Drip tip bawaannya itu hitam kecil gini, dia ada teksturnya sama kayak di RDA-nya ya guys. Di atasnya itu ada teksturnya. Oke, kita coba. Origin by Off Limit, anak perusahaan Reload cabang Cimahi. Dengan settingan gua yang mepet sih, sama tadi agak enggang gua jaraknya segitu ya, renggangnya throat hitnya naik banget sih guys. Ya ini faktor kapas baru juga sih. Kita coba. Nikotinnya nendang banget guys jadinya. Gue makan nikotin 7. Flavornya sih jelas ya guys ya. Nah ya ini sih settingan gue yang gue suka sih menurut gue. Flavornya di sini masih jelas. Buat para pecinta TH, menurut gue nih TH-nya nendang banget ya kan. Tapi kalau buat yang nggak pecinta TH juga bisa kalian setting, kalian rapetin biar lebih manis lagi. Terus juga kalian tinggiin ya dari si deck gitu.
Jadi gitu kalau buat yang pecinta manis. Tapi ini settingan gue begini dan gue juga suka begini, rasanya dapet, flavornya jelas. Karakternya pokoknya karakter RDA 2 coil guys ya, lebih rasanya tuh lebih jelas. Ya pokoknya standar dual coil aja sih guys ya, ibaratnya kalian bisa bedain lah ya kalau kalian yang pernah nyobain single dan dual gitu. Rasanya sih menurut gue not bad gitu ya, bukan rasanya bukan nggak enak dan bukan enak banget ya, enak pokoknya gitu. Jadi worth buat kalian beli gitu. Jadi kalau kalian mau main RDA dual coil menurut gue ini asik juga, bisa disetting juga. Kembali lagi karena gue pribadi nggak suka manis, bisa kalian setting dengan settingan yang tadi gue tunjukin, itu manisnya akan ke reduce banget. Jadi lebih apa ya, lebih nendang rasanya, rasa-rasanya, TH-nya gitu-gitunya dan lain-lain. Cuman kembali lagi seperti yang gue awal bilang, gue dapat barang usang, gue nggak tahu ya, mudah-mudahan ini memang cuman gue aja yang apes beli barang usang gitu. Airflow-nya macet waktu itu, sampai gue bawa ke vape store, gue buka paksa susah, akhirnya gue ketok baru kebuka. Gue ganti si karetnya baru bisa, dan ya itu tadilah ya, kalian bisa ngeliat di video yang sebelumnya tuh udah ada lecet, pokoknya. Terus juga di cap airflow-nya kalau kalian ituin apa namanya, kalian bersihin nih ininya nih. Ntar ya gue kasih unjuk ya guys ya. Ya pokoknya yang tadi gue kasih unjuk ininya, itu tuh kalau kalian lap tuh ada hitam-hitam nanti guys. Nah itu hitam-hitam tuh cat luntur atau apa guys, karena bukan nikotin ya guys ya. Kalau nikotin liquid nih kan warnanya agak coklat, ini coklat nih. Kalau ini tuh nih, aduh ini harusnya gue foto sih, nanti gue foto guys abis ini hasilnya kayak gimana ya. Pokoknya tuh dia ada hitamnya gitu. Nah itu yang bikin agak nggak meyakinkan ya guys ya, antara itu catnya luntur atau karetnya, karet yang buat putarannya itu, buat penyanggahnya itu kegesek-gesek mulu jadi luntur. Pokoknya intinya ya, kalau gue pribadi vapor pemula ngeri juga sih guys ya. Tapi ya kembali lagi lah, memang begitu kah ibaratnya kalian, gue nggak tahu. Pokoknya ini menurut gue di harganya, dari build quality menurut gue banyak yang lebih bagus, dari kualitasnya juga. Tapi itu kembali lagi, itu dari sudut pandang gue yang dapat barang begini. Nggak tahu kalau barang kalian, enggak bang, gue bagus-bagus aja, catnya aman dan lain-lain, nggak pernah macet bla bla bla. Ya udah, berarti memang gue nya aja yang apes gitu guys, intinya lah guys ya. Ya pokoknya kembali lagi gue simpulkan, ini flavornya enak. Kalau kalian nyari flavor buat yang RDA dual coil, ini rekomendasi bagi gue. Dengan catatan kalian nggak dapat barang seperti gue, atau kalaupun itu kalian perhatikan lah, intinya nanti akan ada barang yang barangnya itu kurang lebih gini guys, tipis. Kalau gampang panas, jujur enggak ya. Tapi kembali lagi, gue nggak tahu pemakaian kalian. Gue tuh orangnya yang sering nyedot ya guys ya. Maksudnya gue udah pernah bilang gue perokok berat. Nah jadi gue sering nyedot, sering ngepuff gitu. Tapi nggak setiap detik gue ngepuff juga. Ya gue ngobrol-ngobrol bentar ngepuff, ngobrol bentar, masih aman gitu dua coil di sini ya. Tapi kalau kalian napasnya nyedot terus, jadi gitu terus sampai 1 jam mungkin, gue nggak tahu panas apa kagak ya. Tapi gue nggak pernah melakukan hal itu. Nah, ya pemakaian perokok berat aja lah guys. Mungkin setiap berapa semenit, 2 menit sekali gue nyedot, 2 kali sedot, 3 kali sedot gitu-gitu paling ya guys. Standar, nggak panas sih dari gue make waktu itu. Ya kembali lagi lah ya, yang kalian harus perhatikan itunya aja sih. Terus juga cat gambar tengkoraknya juga kayak nggak HD ya menurut gue. Menurut gue tuh kayak nggak HD guys. Gue nggak tahu lah ya, intinya gitu. Ya pokoknya ke situ aja video gue kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat, kalian bisa like video ini, kalian share ke teman-teman kalian, like di komen-komen guys, biar gue tahu nih kalian suka gue bikin video kayak gini, perjalanan gue berhenti ngerokok beralih ke vape, gitu-gitu, dan kita nge-review barang-barang atau liquid-liquid ke depannya. Pokoknya kalian komen-komen lah, gitu ya guys ya. Dan jangan lupa juga subscribe karena gratis. Jadi kalau kalian mau dukung gue berkonten di ranah vaping, pot dan lain-lain, kalian jangan lupa subscribe. Oke, bye-bye.